Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar mengenai kesamaan himpunan dan himpunan kuasa. Ini adalah bagian 4 dari seri himpunan. Oke, dua himpunan dikatakan sama apabila keduanya saling subset atau merupakan himpunan bagian. Jadi misalkan kalau A sama dengan B, himpunan A sama dengan himpunan B berarti A subset B dan sekaligus B subset A. Berlaku juga sebaliknya, misalkan himpunan B subset himpunan Q dan juga Q itu subset B. Berarti bisa disimpulkan bahwa B sama dengan Q. Nah, kalau kita ingat pelajaran sebelumnya mengenai subset, jadi kan misalkan A itu himpunannya anggotanya 1, 2, 4 dan misalkan B itu adalah 5, 1, 4, 2, kita hanya melihat anggotanya. Jadi anggota di A semuanya ada di B. Jadi kan 1 ada di dalam B. 2 ada di dalam B. 4 di dalam B. Berarti kita simpulkan bahwa A itu subset B. Sedangkan tidak semua elemen atau tidak semua anggota B itu ada di dalam A. Kan 1 ada di dalam A, 4 ada di dalam A, 2 ada di dalam A, tetapi 5 tidak di dalam A. Berarti B itu bukan subset A. Sehingga karena A subset B, tapi B tidak subset A, maka A itu tidak sama dengan B. Jadi kalau sama, tulis sama dengan, kalau tidak sama bisa dicoret. Tidak sama. Jadi untuk sama, mereka kedua himpunan itu harus saling subset. Nah, ini contohnya. Jadi kita cukup saja melihat anggotanya apakah sama. Kalau jadi seperti ini himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3 berarti keduanya sama. Contoh yang berikutnya, yang ini 1, 3, 2, himpunan A, himpunan B 3, 2, 1. Dan ini sebenarnya sama. Jadi tidak memperhatikan urutannya, yang penting anggotanya sama-sama ada di dalam himpunan yang lain. Jadi ini kan 1 ada di sini, 3 ada di sini, 2 ada di sini. 3 pun ada di sini, 2 ada di sini, 1 ada di sini. Berarti A subset B, B subset A, karena saling subset maka itu sama. Oke, selanjutnya ini himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3. B memang subset A, karena B di dalam A, tetapi yang 4 ini tidak ada di dalam B, berarti A dan B itu tidak sama. Oke. Selanjutnya, ini jelas tidak sama karena ini 1, 2, 3, ini A, B, C tidak sama. Yang ini A, B, C, D, di sini A, D, C, B. Anggotanya sama, A ada di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Dan A di sini, D di sini, C, B. Berarti A dan B itu sama. Kemudian ini A kecil, B kecil, C kecil, ini A besar, B besar, C besar, itu tidak sama.
Nah, ini A1, 2, 3, titik. Ini menandakan bahwa seterusnya, kalau titik dan tidak ada ujungnya, ini berarti tidak akan habis. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada akhirnya. Nah, kalau yang B ini hanya 1, 2, 3 lalu tutup kurung. Berarti anggotanya memang hanya 1, 2, dan 3. Tidak ada yang lain. Kalau di sini 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti ini tidak sama. Karena B itu hanya 1, 2, 3. Sedangkan A 1, 2, 3, 4, 5, dan banyak sekali. Itu tidak ada di dalam B. Maka ini tidak sama. Sedangkan yang terakhir, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B ditulis 1, 2, 3, titik, 1, 2, titik. Kemudian setelah titik ada 6 dan 7. Berarti ini ditulis titik ini adalah yang ini. Tapi setelah titik ada akhirnya 6 dan 7. Berarti memang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, karena B 1 sampai 7 dan A juga 1 sampai 7, maka ini A sama dengan B. Oke. Selanjutnya, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika kardinalitasnya sama. Kita ingat apa itu kardinalitas? Kardinalitas himpunan adalah jumlah banyak anggota. Seperti pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan A itu anggotanya A, B, C, 1, 2, 3, 4, maka kardinalitas himpunan A itu adalah jumlah anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kardinalitas A adalah 7. Nah, dua himpunan dikatakan ekuivalen jika kardinalitasnya sama, jika jumlah anggotanya sama. Jadi, kalau misalkan B itu 2 dan 4, sedangkan C itu A dan B, ini memang tidak sama karena 2 dan 4 ini A dan B. B dan C itu tidak sama. Tapi kalau kita lihat kardinalitasnya, kardinalitas B atau banyaknya anggota B adalah 2, kardinalitas C itu 2. Maka dikatakan bahwa ini kan sama. Maka B ekuivalen dengan C. Jadi, jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya seperti ini. Himpunan P adalah ini, himpunan Q adalah ini. Kalau kita lihat, K ada di dalam Q, I ada di dalam Q, R ada di dalam Q, A ada di dalam dalam Q, maka kita sudah mengecek semua anggota di P ada di dalam Q. Maka kita bisa tulis bahwa P subset Q. Nah, kita cek kembali, A ada di dalam P, R ada di dalam P, K ada di dalam P, I ada di dalam P. Jadi, Q subset P. Maka, P sama dengan Q. Karena P subset Q, Q subset P. Nah, kardinalitas P itu adalah 1, 2, 3, 4. Kardinalitas Q 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa P ekuivalen dengan Q. Oke.
Selanjutnya, M itu terdiri dari MARI, Q, NASI. Nah, kita perhatikan apakah semua anggota di M ada di Q. Kita cek M itu tidak ada di Q. Maka langsung saja M bukan subset Q. Sedangkan kita coba N, apakah ada di dalam M? Tidak ada. Maka bisa disimpulkan bahwa Q tidak subset M, bukan subset M. Maka karena bukan subset, maka M tidak sama dengan Q. Nah, lebih lanjut lagi kita perhatikan kardinalitasnya. 1, 2, 3, 4, maka sama dengan 4. N itu kardinalitas dari Q 1, 2, 3, 4, 4. Karena kardinalitasnya sama, maka N ekuivalen Q. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa dua himpunan yang sama pasti ekuivalen karena anggotanya kan sama. Jadi pasti jumlahnya juga sama. Sedangkan dua himpunan yang ekuivalen belum pasti sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa atau biasa juga disebut dengan power set. Set ini himpunan power kuasa. Jadi power set itu adalah himpunan kuasa. Itu dilambangkan dengan P atau juga P cantik. P cantik. Jadi kalau himpunan kuasa dari himpunan A, jadi ditulis PA, adalah himpunan dari semua subset A. Ini, mohon maaf, ini A, ini A. Jadi, semua subset dari A itu adalah anggota dari power set, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Contohnya seperti ini. Himpunan B itu anggotanya A, B kecil. Nah, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 adalah himpunan kosong, kan? Himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 adalah A dan B, kan? Kan A itu adalah subset dari, jadi himpunan A kan itu subset dari B. Kemudian juga B subset B, himpunan kosong subset B. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 adalah A, B, yaitu ini sama, yaitu B itu sendiri. Nah, kalau banyak anggotanya 3 tidak mungkin, tidak ada himpunan bagian yang anggotanya 3 karena himpunan B sendiri anggotanya hanya 2. Jadi, kita bisa tuliskan ini, jadi kita peroleh ini. Semua subsetnya, semua himpunan bagiannya hanya ini. Tidak ada himpunan bagian atau subset lain. Jadi kita bisa simpulkan bahwa power set B, kita pakai kurung kerawal di sini. Kemudian kita tulis satu persatu. Himpunan kosong, A, B,
AB. Keempat ini adalah anggota dari power set B. Banyak anggota dari power set B itu adalah 4. Dan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 7. Jadi himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Karena kan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada isinya, tidak ada anggotanya. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 adalah himpunan yang anggotanya cuma 1, himpunan yang anggotanya hanya 3, dan himpunan yang anggotanya hanya 7. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 adalah 1 dan 3, kemudian 1 dan 7, kemudian 3 dan 7. Kalau misalkan kita ada yang tanya, bagaimana kalau 7 dan 3? 7 dan 3 kan tadi sudah sebelumnya kita sudah belajar bahwa 7 dan 3 ini sama dengan 3 dan 7. 3 dan 7 itu ini. Jadi sama. Jadi sudah tidak ada himpunan lain yang anggotanya 2, yang adalah subset dari A. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 adalah 1, 3, 7, yaitu A itu sendiri. Kan ini. Nah, jadi himpunan kuasa dari A anggotanya adalah himpunan kosong. Ini 1, 3, 7, kemudian 1, 3, 1, 7, 3, 7, 1, 3, 7. Kalau kita hitung, banyak anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adalah 8. Nah, jika A adalah himpunan, PA adalah power set A atau himpunan kuasa A, dan banyaknya anggota A itu M, maka banyaknya power set A adalah 2 pangkat M. Jadi, kalau kita punya himpunan Q yang anggotanya ada 10, misalkan 10 berarti misalkan 1, 2, 3, 4, sampai 10, power setnya kita tidak akan menghitung, tidak akan menulis satu persatu anggotanya, tapi kita bisa hitung jumlah anggota dari power set Q itu adalah 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan.